Shalom Next Gen, Happy Sunday buat kita semua. Selamat siang. Di bulan yang baru ini kita akan berbicara tentang dasar-dasar dari kekristenan itu seperti apa sih? Sebenarnya apa sih yang benar, apa sih yang salah? Apakah kita boleh berdiri di zona abu-abu atau kita harus berdiri di tempat yang salah? Atau jangan-jangan kita sekarang sedang berdiri di tempat yang salah? So di bulan ini kita akan belajar tentang apa yang benar dan apa yang salah menurut Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini. Kami masih dikasih kesempatan untuk beribadah Tuhan. Kami masih dikasih kesehatan untuk mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau yang beserta kami dari awal, tengah hingga akhir ibadah ini. Kami ingin membawa segala pujian kami, ucapan syukur kami hanya bagi nama-Mu Tuhan. We thank you Lord. We thank you Lord. Your name, O Lord, endures forever. Your fame, O Lord, for all time. Your praises, Lord, will leave me never. Your love, O Lord, is all mine. To whom my wisdom made the heaven, His mercy everlasting. To the one who gives salvation, I live up my soul to you, Jesus, Savior. You never forsake me or leave me alone. Sing my Redeemer. My Redeemer, Jesus Christ. You sacrifice yourself on the cross to bring me home. You brought me home. Your name, O Lord, endures forever. Your fame, O Lord, for all time. Your praises, Lord, will leave me never. Your love, oh Lord, is all mine. To whom my wisdom made the heaven, and His mercy everlasting. To the one who gives salvation, I live up my soul to you. You never forsake me or leave me alone. My Redeemer, Jesus Christ. sacrifice yourself on the cross to
You brought me home. Oh, you sacrificed yourself, Lord, for us, for us, for us. Oh, Jesus, Savior, Holy Lord, I know that you'll never forsake me or leave me alone, alone. My Redeemer, Jesus Christ, you sacrifice yourself on the cross to bring me home. You brought me home. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, how great is our God. Sing, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, how great is our God. Name above all name, name above all name. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all name, you are. Name above all name, you are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Sing, how great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, how great is our God. Sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. Oh, you are so great, Lord. You are so great. Dalam kebingungan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau beserta kami. Dalam segala macam pola pemikiran dunia ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan meluruskan jalan kami Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Oh, you are so great, Lord. You brought us home. Segala pujian hanya bagi namamu. Oh, oh, oh. 'Cause
Thank you Lord. Ini kami Tuhan, bejana-Mu Tuhan. Bentuklah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami ingin belajar lebih lagi. Thank you Lord. Thank you Lord. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini kami Tuhan, bejana-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang selalu cukup bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kami datang di hadirat-Mu, setiap kali kami mau datang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau berikan kami hati yang begitu luas untuk menerima kebenaran-Mu. Bapa, Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Jadikanlah kebenaran ini menjadi yang begitu sangat sederhana sehingga kami boleh mengerti akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Selamat siang teman-teman Next Gen sekalian, apa kabar? Saya berharap setiap kita selalu dalam keadaan baik dan penyertaan Tuhan ya. Oke, ini minggu terakhir di mana tema yang diberikan di sepanjang bulan ini berbicara mengenai Tuhan adalah, nah di minggu terakhir ini saya akan membahas mengenai Tuhan adalah penjunan. Teman-teman, ada sebuah pekerjaan yang begitu dipandang rendah. Saya katakan ini sebuah pekerjaan ya, karena ini juga menghasilkan uang. Ada sebuah pekerjaan yang begitu dipandang rendah oleh setiap orang. Itu apa? Pemulung. Kenapa saya katakan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang dipandang rendah? Karena pekerjaan ini adalah identik dengan mengumpulkan barang-barang yang gak berharga. Pekerjaan ini identik dengan pengumpulan sampah. Tapi tahukah teman-teman bahwa apa yang dilakukan sang pemulung ini, meskipun dia mengumpulkan sampah-sampah tersebut, pada ujungnya sampah ini akan dikelola kembali, akan didaur kembali untuk menjadi sebuah benda atau sebuah barang yang berharga. Jadi ketika pemulung ini mengumpulkan barang-barang yang gak berharga, dia kumpulkan untuk dijadikan kembali barang-barang yang berharga. Begitupun dengan Tuhan kita. Tuhan kita rela datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menjadi manusia. Untuk mengambil setiap kita yang dari kubangan sampah, kubangan dosa. Untuk Tuhan boleh angkat setiap pribadi kita menjadi manusia seutuhnya. Menjadi manusia yang Tuhan rindukan. Kita adalah manusia-manusia yang tadinya adalah manusia yang gak layak. Manusia yang hidup dengan keberdosaannya. Tapi Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk mengangkat kotoran-kotoran sampah dan dosa kita. Dan dia tanggung di atas kayu salib. Teman-temanku sekalian. Tuhan mengambil pribadi-pribadi kita yang gak layak. Tapi Tuhan tebus dengan darahnya yang mahal. Tuhan tebus setiap dosa kita. Tuhan tebus orang yang gak layak seperti kita. Dengan apa? Dengan darahnya yang mahal. Dikatakan di Yesaya, dikatakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Teman-temanku sekalian, Tuhan rela datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan karya penebusannya tidak hanya datang melalui sebuah ucapan. Karya penebusan Tuhan 2000 tahun yang lalu itu bukan hanya dari sebuah ucapan. Tetapi dari apa? Melalui karya salibnya. Tuhan datang untuk mengembalikan gambarnya yang Tuhan ciptakan, yang seturut rupa Allah yang sudah rusak karena dosa.
Tuhan datang untuk mengambil karya ciptaannya yang sudah rusak karena dosa. Teman-temanku sekalian. Tuhan adalah penjunan, kitalah tanah liat. Di mana setiap kita Tuhan mau bentuk, Tuhan mau proses menjadi sebuah bejana yang indah. Salah satu khotbah yang disampaikan oleh Pastor Agus mengatakan, jika kita sungguh dalam karya keselamatan, pasti kita akan tumbuh dan berbuah. Saya ulangi, jika kita sungguh dalam sebuah karya keselamatan, pasti kita akan bertumbuh dan berbuah. Dan bertumbuh ini butuh yang namanya proses. Begitupun dengan setiap kita, sebuah bejana di tangan seorang penjunan, itu butuh apa? Butuh proses. Kita adalah orang-orang yang di tangan Tuhan dan kita mengalami sebuah proses penenunan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan bahwa ketika ingin menjadi sebuah bejana yang indah, maka setiap kita harus mengalami proses yang gak enak. Setiap kita ketika kita ingin menjadi sebuah vas yang indah, sebuah vas yang berfungsi dengan baik, yang terlihat begitu menawan, adanya sebuah proses karena Tuhan adalah penjunan. Teman-temanku sekalian, di dalam Alkitab ada sebuah kisah, yaitu berbicara mengenai Musa. Di dalam kehidupan Musa mengalami 3 fase dalam kehidupannya. Dan yang saya mau tekankan gini, ketika fase pertama, ketika dia diangkat menjadi seorang raja oleh putri Firaun, ketika dia melihat bangsanya dipukuli, hatinya mulai gundah gulana. Di situ fase yang pertama dia diajarkan begitu pendidikan mengenai Mesir. Fase yang pertama. Dan fase yang kedua teman-teman, di mana ketika dia lari ke padang gurun Midian. Nah, di mana padang gurun ini berbicara mengenai sekolah. Padang gurun ini berbicara mengenai guru bagi seorang Musa. Di mana ketika Tuhan memproses hidupnya, Tuhan menenun hidupnya, dia lari ke padang gurun Midian, dan ini berbicara mengenai sekolah bagi seorang Musa. Karena apa? Sebelum di mana dia masuk ke dalam fase yang ketiga, yang Tuhan pakai dia untuk membawa bangsa Israel itu keluar dan memasuki tanah Kanaan. Tapi dia mengalami fase sebelum itu, yaitu apa? Fase padang gurun. Teman-temanku sekalian, tahap demi tahap dilalui oleh seorang yang bernama Musa. Musa tidak langsung dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Tuhan mau memakai Musa melalui proses demi proses dalam kehidupannya. Pertanyaan begini, siapkah kita sebagai bejana untuk Tuhan proses? Siapkah kita sebagai alatnya Tuhan yang akan Tuhan pakai untuk kita mengalami sebuah proses? Ketika Musa berada di padang gurun, di mana terasa tidak ada petunjuk dan tidak ada titik terang. Tapi ketika kita percaya, ketika kita menaruh harap kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk membawa setiap kita yang terlihat bagi manusia tidak ada jalan menjadi jalan. Karena apa? Di Yeremia dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Teman-temanku sekalian, berbicara mengenai Tuhan adalah penjunan.
Kita adalah tanah liat. Kita adalah orang-orang yang harus melalui sebuah proses pembentukan. Seorang bernama Mother Teresa pernah berkata, "We are like a pencil in the hand of God." Kita adalah sebuah pensil yang berada di tangan Tuhan. Yesus butuh hatimu. Yesus butuh setiap kita untuk rela, untuk dibentuk menjadi alat yang indah. Tuhan butuh kita untuk menjadi sebuah alat di tangannya, menjadi alat yang terang bagi dunia ini. Pertanyaannya, kesiapkah Anda dan saya untuk menjadi seorang penjunan yang mau dipakai Tuhan? Siapkah kita untuk menjadi sebuah bejana? Siapkah kita untuk menjadi sebuah wadah yang akan dipakai Tuhan? Ketika kita mengatakan bahwa kita siap untuk menjadi sebuah bejana, ketika kita mengatakan bahwa kita siap untuk menjadi alatnya Tuhan, maka teman-teman ada proses yang Tuhan mau pakai dalam hidupmu. Kenapa? Kamu adalah pensil yang di tangannya Tuhan. Setiap goresan yang kau goreskan di sebuah kertas, Tuhan yang memakaimu untuk mengisi lembaran-lembaran yang putih tersebut. Teman-temanku sekalian. Yesus butuh hatimu. Yesus butuh ketaatanmu. Yesus butuh kehidupanmu seutuhnya untuk rela dibentuk oleh Tuhan. Teman-temanku sekalian. Saya mau katakan bahwa hidup bersama Tuhan bukan berarti semua proses kehidupan, semua hal yang gelombang badai dalam kehidupan kita enggak ada. Tetapi setiap ketika kita mengalami proses itu, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang terus beserta Anda dan saya. Teman-temanku sekalian. Teman-temanku mungkin di sini kalian masih sangat muda sekali. Dan saya mendorong teman-teman untuk kita boleh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk kita mau terus dibentuk, diproses oleh Tuhan sedemikian rupa. Ketika kita mengalami proses itu, izinkan Tuhan untuk memurnikan, untuk membentuk setiap alatnya itu menjadi alat yang begitu berfungsi. Teman-temanku sekalian, kita bisa belajar dari Musa di mana fase-fase kehidupannya. Tidak selalu ketika fase kehidupan Musa itu berada di Mesir, berada di dalam sebuah kehidupan yang penuh gelimpangan harta, kemewahan. Banyak kali Musa juga diizinkan untuk apa? Memasuki sekolah yang bernama padang gurun. Ketika sang penjunan Tuhan itu membuat kehidupan kita, mulai memproses kita dari tanah liat itu, percayakan bahwa Tuhan akan membentuk itu sesuai dengan maksudnya Tuhan. Ketika yang membentuk tanah liat itu adalah seorang penjunan yang ahli, mestinya tidak ada keraguan dalam hidupmu. Ketika kita menyerahkan bahwa kita sebagai tanah liat itu ke dalam tangan Tuhan, mestinya tidak ada kekhawatiran kita bahwa alat itu akan rusak. Alat itu akan dibentuk menjadi alat yang tidak berharga. Teman-temanku sekalian, Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan mau pakai setiap Anda dan saya di tempat ini menjadi alat yang indah bagi Tuhan. Tuhan mau pakai setiap kita. Tuhan mau membentuk hidupmu dan saya. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi terang di sebuah tempat yang gelap. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi garam bagi dunia. Tuhan mau pakai hidupmu menjadi pelita bagi dunia. Berikan hatimu yang lembut untuk Tuhan bentuk. Berikan hatimu yang tulus untuk Tuhan bentuk setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kita tahu bahwa Tuhanlah yang menenun hidup kita, artinya kita mempercayakan seutuhnya.
Ketika seseorang lagi membuat vas bunga yang begitu cantik. Sebuah tanah liat itu benar-benar menyerahkan seluruhnya kepada sang penjunan. Dia gak pikirin lagi bagaimana ukiran-ukiran, gesekan-gesekan yang diberikan sang penjunan ini kepada sebuah objek. Sebuah tanah liat ini kemudian diukir sedemikian rupa. Kalau misalnya sang bejana ini mulai meneriakkan, gak mau, saya gak mau. Maka sebenarnya tidak akan terjadi sebuah vas yang cantik. Tapi vas bunga ini merelakan hidupnya. Vas bunga ini merelakan setiap apa yang ada padanya. Kenapa? Karena dia percaya siapa yang mengukir hidupmu. Teman-temanku sekalian, percayalah bahwa Tuhan Allah yang mengukir hidupmu. 2000 tahun yang lalu dia datang ke dunia ini sebagai manusia untuk Anda dan saya. Kalau kita masih gak mempercayakan bahwa Tuhanlah yang mampu untuk membentuk hidup kita. Kepada siapakah kita harus percaya? Kepada siapakah kita harus percaya? Orang yang mau turun ke dunia ini untuk mengangkat sampah-sampah yang begitu dosa. Sampah-sampah yang begitu gak berharga. Tuhan mau angkat hidupmu dan saya. 2000 tahun yang lalu teman-temanku sekalian. Dan saya percaya bahwa kita anak-anak muda berikan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan. Berikan hidupmu seutuh dan sepenuhnya kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Biarkan Tuhan memproses hidupmu setiap harinya. Biarkan Tuhan memproses hidupmu setiap harinya. Untuk kita boleh terus dimurnikan. Untuk setiap kita punya bejana semakin indah dan semakin indah. Biarkan Tuhan, izinkan Tuhan dalam hidupmu untuk di setiap kita dibersihkan dari kotoran-kotoran tanah liat yang tidak berguna itu. Teman-temanku sekalian, Tuhan butuh hatimu. Tuhan butuh kerelaan hatimu. Oleh karena itu, sebagai penutup teman-teman, setiap kita adalah anak-anak yang dipilihnya. Setiap kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Berikan hidupmu, berikan hatimu. Biarkan Tuhan memegang pensil yaitu kita. Untuk Tuhan pakai untuk membuat sebuah cerita yang menceritakan mengenai Tuhan kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Engkau begitu baik bagi hidup kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah sang penjunan. Kami percaya bahwa Engkaulah yang terus menelan hidup kami. Tuhan, kami semua menyerahkan hati kami untuk kami boleh dibentuk. Meskipun kami tahu ada proses itu. Kami tahu meskipun ada proses yang akan kami alami yang mungkin tidak menyenangkan bagi hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, proses itu memurnikan hati kami. Sehingga kami boleh menjadi sebuah bejana yang indah di mata-Mu. Engkau pakai anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang berikan hati untuk kami boleh diproses oleh Engkau, Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. God bless teman-teman tin sekalian.